Halo, apa kabar? Sudah siap belajar lagi? Saya sudah menyiapkan soal-soal tentang fluktuasi, krisis, dan kebijakan fiskal. Mau coba ngerjain? Boleh, nanti saya bacakan soalnya, pilihan jawabannya, dan langsung saya pilihkan jawaban yang benar. Kalau misalnya terlalu cepat, silahkan di-pause dulu, oke? Yuk langsung ke soal. Nomor 1. Dalam siklus ekonomi, fase resesi ditandai oleh A. Meningkatnya tingkat pengangguran dan penurunan produk domestik bruto. B. Peningkatan investasi swasta dan belanja konsumen. C. Meningkatnya harga barang dan jasa secara terus-menerus. D. Ketidakseimbangan neraca perdagangan akibat ekspor yang tinggi. Atau E. Penurunan suku bunga acuan oleh Bank Sentral. Jawabannya adalah A. Meningkatnya tingkat pengangguran dan penurunan produk domestik bruto. Resesi itu apa? Resesi itu adalah kondisi saat terjadi penurunan aktivitas ekonomi secara signifikan yang berlangsung selama lebih dari 2 kuartal berturut-turut. Indikatornya adalah naiknya pengangguran dan turunnya PDB. Yang B, kita bahas yang pilihan B ya. B kenapa salah? Yang B salah ya. Justru dalam resesi, investasi dan konsumsi cenderung menurun karena ketidakpastian dan pendapatan menurun. Kemudian yang C itu salah. Karena ini menggambarkan inflasi. Pilihan C itu menggambarkan inflasi, bukan resesi. Jadi meningkatnya harga barang dan jasa secara terus-menerus itu inflasi ya. Inflasi bisa terjadi di fase ekspansi. Lalu yang D itu salah. Ekspor yang tinggi biasanya justru memperkuat ekonomi, bukan menandakan resesi. Dan yang E kenapa salah? Karena penurunan suku bunga adalah kebijakan responsif terhadap resesi, bukan ciri-ciri dari resesi itu sendiri. Kita lanjut ke nomor 2. Salah satu kebijakan fiskal ekspansif yang dapat digunakan pemerintah untuk mengatasi perlambatan ekonomi adalah A. Menaikkan tarif pajak penghasilan. B. Mengurangi belanja subsidi dan bansos. C. Meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk proyek infrastruktur. D. Menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Atau E. Membatasi impor untuk menjaga stabilitas neraca transaksi berjalan. Apa jawabannya? Jawabannya adalah yang C. Meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk proyek infrastruktur. Yang C ini kenapa benar? Karena dalam kebijakan fiskal ekspansif, pemerintah meningkatkan pengeluaran, misalnya lewat proyek infrastruktur. Untuk apa? Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke ya, itu jawabannya yang benar, yang C. Kita bahas kenapa jawaban yang lain salah. Yang A dulu yuk. Menaikkan tarif pajak penghasilan. Ini salah. Menaikkan pajak bersifat kontraktif karena menurunkan daya beli masyarakat. Lalu yang B. Yang B itu mengurangi belanja subsidi dan bansos. Itu juga salah. Mengurangi subsidi akan menurunkan daya beli kelompok rentan dan memperparah perlambatan. Yang D salah juga. Menaikkan suku bunga adalah kebijakan moneter, bukan fiskal dan bersifat kontraktif. Yang E juga salah ya, karena pembatasan impor berhubungan dengan kebijakan perdagangan dan bisa berdampak negatif terhadap konsumsi jika barang tersebut dibutuhkan. Nomor 3. Apa yang biasanya terjadi pada sektor perbankan saat terjadi krisis keuangan? A. Bank-bank akan melonggarkan syarat kredit untuk menarik lebih banyak nasabah. B. Permintaan kredit meningkat drastis karena suku bunga rendah. C. Kepercayaan publik terhadap sistem keuangan menurun dan bank mengalami penarikan dana besar-besaran. D. Bank mengalami surplus likuiditas karena meningkatnya tabungan masyarakat. Atau E. Bank sentral akan menaikkan cadangan wajib minimum. Jawaban yang benar adalah C. Kepercayaan publik terhadap sistem keuangan menurun dan bank mengalami penarikan dana besar-besaran. Dalam krisis keuangan, kepercayaan publik turun drastis. Masyarakat menarik simpanan mereka dan bank bisa mengalami kebangkrutan. Jawabannya yang C, benar ya. Selamat yang benar.
Kita bahas yang salah ya sekarang. Yang A salah. Bank-bank akan melonggarkan syarat kredit untuk menarik lebih banyak nasabah, itu salah. Justru bank cenderung memperketat syarat kredit untuk menghindari risiko gagal bayar. Yang B itu juga salah ya. Permintaan kredit biasanya turun karena ketidakpastian dan tingginya risiko meskipun suku bunga rendah. Yang D juga salah. Karena apa? Krisis keuangan cenderung menyebabkan masyarakat menarik simpanan mereka, bukan meningkatkan tabungan mereka. Yang E salah. Dalam kondisi krisis, bank sentral biasanya menurunkan cadangan minimum untuk meningkatkan likuiditas perbankan. Nomor 4. Apa dampak utama dari stimulus fiskal terhadap output nasional dalam jangka pendek menurut model Keynesian? A. Tidak berpengaruh karena harga sudah fleksibel. B. Output nasional akan naik karena peningkatan permintaan agregat. C. Menyebabkan peningkatan pengangguran struktural. D. Mendorong inflasi langsung dalam jangka pendek tanpa mempengaruhi output. Atau E, menyebabkan depresiasi mata uang secara otomatis. Jawabannya adalah yang B. Output nasional akan naik karena peningkatan permintaan agregat. Dalam kerangka Keynesian, stimulus fiskal seperti belanja pemerintah meningkatkan permintaan agregat sehingga mendorong kenaikan output dan pendapatan nasional dalam jangka pendek. Kita bahas yang lainnya salah ya. Yang A salah karena harga dan upah dianggap kaku dalam jangka pendek menurut Keynes sehingga kebijakan fiskal bisa efektif. Yang C salah. Pengangguran struktural disebabkan oleh ketidaksesuaian keterampilan bukan oleh kebijakan fiskal. Yang D juga salah. Karena inflasi bisa terjadi ya, bisa terjadi, tetapi peningkatan output lebih dominan dalam jangka pendek jika kapasitas produksi belum penuh. Yang E salah juga, karena apa? Karena depresiasi mata uang lebih terkait dengan kebijakan moneter atau neraca transaksi, bukan efek langsung dari stimulus fiskal. Kita lanjut ke nomor 5. Salah satu efek negatif dari defisit anggaran pemerintah yang berkepanjangan adalah A. Meningkatnya investasi swasta secara berkelanjutan. B. Menurunnya beban utang luar negeri. C. Crowding out effect terhadap investasi sektor swasta. D. Penguatan nilai tukar karena kepercayaan investor. Atau E. Deflasi karena penurunan jumlah uang beredar. Jawabannya adalah yang C. Crowding out effect terhadap investasi sektor swasta. Ketika pemerintah terus-menerus mengalami defisit dan membiayainya dengan pinjaman, permintaan terhadap dana meningkat sehingga mendorong naiknya suku bunga. Hal ini bisa mengusir itu crowd out. Jadi crowding out itu mengusir, artinya mengusir investasi sektor swasta yang tidak sanggup bersaing. Dah ya, jawabannya yang C. Kita bahas kenapa A, B, D, E salah. Yang A itu salah. Investasi swasta justru menurun akibat efek crowding out. Yang B juga salah. Defisit anggaran biasanya memperbesar utang, bukan menguranginya. Yang D salah juga. Defisit berkelanjutan bisa menurunkan kepercayaan investor dan menekan nilai tukar. Yang E juga salah. Defisit anggaran cenderung meningkatkan jumlah uang beredar, bukan menurunkannya. Alhamdulillah sudah selesai. Kita istirahat dulu, jaga kesehatan ya. Sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya.